ketika ada muncul nama Setia Novanto yang akan dikembalikan menjadi ketua DPR. Kenapa hanya nama Setia Novanto? Tidak ada kader lainkah yang mungkin bisa layak menggantikan Adekomarudin? Atau pertanyaannya adalah salahnya apa sih Pak Adekomarudin sampai harus diganti? Pak Ade tidak ada salahnya. Oke. Sekali lagi bahwa keputusan pleno itu pleno memutuskan untuk Pak Novanto dikembalikan lagi menjadi ketua DPR dikarenakan proses hukum yang tidak terbukti. Oke. Nah, itu sudah saya jelaskan berkali-kali itu clear. Ya, nah, kemudian tadi berkaitan safari politik itu jelas bahwa kan dulu pada waktu habis terpilih menjadi ketua umum Pak Novanto itu datang ke semua partai. Nah, sekarang ganti kembalilah partai lain berkunjung ke Selipi. Tetapi kita tahu bahwa DPR itu lembaga politik. Nah, perlu deal-deal politik juga perlu. Ada komunikasi politik perlu. Karena keputusan partai mengatakan Pak Novanto diminta untuk jadi ketua DPR lagi, tentunya Pak Novanto harus melakukan sosialisasi pada partai. Bagaimana? Welcome tidak, mau terima apa tidak. Nah, makanya nanti kita lihat dalam... Oh, jadi Anda mengiyakan bahwa ya, pertemuan itu kemungkinan juga membahas masalah itu? Pasti itu bagian dari silaturahmi dan komunikasi. Karena apapun, nanti pada waktu pemilihan akan dibawa ke paripurna kok. Paripurna nanti tentunya dibamuskan dulu, tentu ada rapat dari masing-masing fraksi. Saya minta maaf. Maksudnya di dalam pertemuan dengan Pak Setnov itu dibicarakan itu dengan tidak, Presiden? artinya menyampaikan hasil pleno. Kan di hasil pleno disampaikan di media semua Pak, terbuka. Bahwa pleno Golkar memutuskan Pak Novanto untuk kembali menjadi ketua DPR. Maksudnya itu dibicarakan pleno itu dengan Presiden? Oh tidak, jadi gini, kalau Presiden itu sekali lagi kan minta hasil waktu. Pleno itu dibicarakan dengan Presiden? Oh tidak, kita ketemu Presiden setelah pleno. Pleno dulu baru ketemu Presiden. Nah, dan pada waktu wartawan bertanya pada Presiden jelas jawabnya, tidak ada urusan dengan saya. Ya. Ini urusan partai politik, Partai Golkar, ini urusannya DPR. Karena di DPR itu ada mekanismenya. Setelah pimpinan fraksi menyurati ke pimpinan DPR, nanti akan dibahas, di rapat bamus, baru dibawa ke paripurna. Nah, dalam paripurna jelas ada 560 orang dari 10 fraksi. Itu perlu adanya suatu supaya mau menerima keputusan Partai Golkar. Karena kalau Golkar udah bulat, tinggal partai lain bisa nerima apa tidak. Dan harapan kami sekali lagi, karena ini hak partai, kami minta pada partai untuk menghormati memang hak partai. Oke, dihormati dong Pak Dani. Ini saya kira yang harus diwaspadai dari kepiawaian Pak Setnov ya. Terlepas beliau juga punya beberapa ya hal-hal yang tentunya bermanfaat gitu ya, positif. Tapi memang ini masalah kepiawaian ini yang harus kita waspadai karena ini menjadi alat legitimasi bagi beliau ketika sudah bertemu dengan ketua-ketua partai, dengan presiden. Walaupun dia tidak menyatakan langsung, ini seakan-akan melegitimasi ketika dia mengambil kursi Adekomarudin, seakan-akan ini ada resu semuanya. Ini harus kita waspadai. Karena apa? Ya tentu bahwa saya sepakat kalau misalkan Golkar ngotot ini persoalan internal. Sepakat masalah internalnya. Tapi kemudian yang tadi saya pernah katakan ini dampak publiknya. Seharusnya kita juga merespon. Tadi bagaimana di media sosial, masyarakat itu sebetulnya menolak Pak Setnov untuk datang kembali. Ini rumah rakyat, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun tujuannya adalah memulihkan nama baik Pak Setnov. Ya, pemulihan nama baik Pak Setnov itu tidak masuk akal. Justru yang kita harus perhatikan itu adalah memulihkan nama baik DPR. Jadi perjalanan Pak Adekomarudin itu sudah lumayan bagus 1 tahun ini. Mampu membuat citra DPR lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Jadi kalau kemudian itu dilanjutkan, nah apakah Golkar ya tidak ada lagi kader selain Pak Setnov? Pak Setnov sudah di ketua DPP Golkar. Ada Pak Adekomarudin. Kalau Pak Setnov nggak senang Pak Adekomarudin, masih ada Pak Haji Samsudin, masih ada Mas Bowo dan sebagainya. Mengapa mesti memaksakan diri seorang ketua DPP turun kembali? Selain dari upaya untuk memulihkan nama baik. Sekali lagi tadi saya sampaikan dari awal bahwa ini tidak atas permintaan Pak Novanto. Nah, pleno lah yang mengeluarkan satu nama. Mengapa? Sekali lagi, karena Pak Novanto turun tadi karena gerakan politik dengan dikatakan melakukan. Jadi memang sebatas itu. Ini ingin kita kembalikan lah. Kasihan dulu udah di ketua DPR diturunkan dengan cara itu dan tidak terbukti. Ya kita ingin mengembalikan. Pak Bowo nggak kasihan sekarang Pak Novanto sudah jadi ketua umum, terus nanti jadi ketua DPR, jadi temannya Donald Trump juga. Tidak ada masalah. Usai kita break dulu ya Pak ya. Usai jeda pemirsa, kita akan kembali di Dua Arah.